حي على الصلاة. Ngajak orang sholat itu luar biasa. Tapi yang jelas Subang ini sekarang mendunia dengan adanya Bapak Aing KDM, luar biasa. Jawa Barat saya 4 kali ketemu beliau, nemenin beliau ke Sukabumi, sering dia karena banyak kasus. Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran, hanya takwa dan keimanan nilai manusia di depan Tuhan. Selanjutnya marilah kita dengar bersama Mauidul Hasanah yang akan disampaikan oleh penceramah kondang kita Al-Mukarram Kiai Haji Hilman Mubarak, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sukabumi yang biasa kita kenal dengan sebutan AA Roma Muda. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati ay faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Al-Mukarram
Al-Mukarramah pengatur waktu pemindah acara Ibu Rika Fitri, Ibu Fitri beserta teman-teman, terima kasih waktunya. Juga Al-Mukarramun, para kiai, para tuan guru, para pimpinan pondok pesantren, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Isa Ansori, pimpinan pondok pesantren Minsarul Huda. Kemudian Al-Mukarram Bapak Ustadz Iwan Darmawan, Ketua Majelis Ta'lim FSU. Kemudian Al-Mukarram Bapak Kiai Nawawi Sunaryo, Bapak Kadus Haji Andi Kemal Gumbira, Bapak Ketua BPD Haji Edi Kusnadi Sarjana Agama SAG MPD, Ketua RW 04 Bapak Asep Kuntara, Ketua RW 12 Bapak Basirin, RT 12 Bapak Basirin. Kemudian Al-Mukarram Sohibul Bait keluarga Haji Haji Riwud Sunawana dan Hajah Anika Retnowati Nyir. Pengantin Riko Abidin Retno Sunawan dan Niken Pauziah Eskom. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa ummina Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kayaknya kalau duduk kurang kelihatan. Izin saya berdiri nggak Bapak? Wios, tatih wios. Masya Allah, rupanya di sini banyak makhluk Allah. Bapak kenal nggak tadi dinya? Ya, ini beliau ini tim Ardap, artis dapur. Ucapan terima kasih kepada tim syuting dari Indramayu, Kang Aim Swasti, Masya Allah jauh-jauh ini yang depan. Juga teknisi operator sound system yang sedang hulang-hulang. Terima kasih bos, bagus ini soundnya. Udah dibayar belum? Beres. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu hadirin, di pinggir saya ada seng dan kakara kumur-umuran ceramah petinggi di suguhan karung. Iya naon jeron. Oh, huut ya. Huut itu dedek. Siapa yang beki huut? Hayam. Ibu-ibu, ini yang hadir nggak ada yang mudaan ya? Ini mah nini semua. Nggak apa-apa ya. Yang penting sehat. Tapi sebentar lagi ini masuk surga ini. Ya. Nggak apa-apa. Karena ke surga teh harus apa dulu? Harus maut dulu. Si AA sama si tetehnya ada ya? Pengantin ada? Oh, bisa nggak duduknya biar kelihatan di situ? Saya mau nasihatin mereka berdua karena mereka itu pengantin baru Pak, baru ngah. Nah, kalau bapak ya baringung, pengantin baringung ya. Ini kayaknya ngalangin ya, enggak? Bebas. Oh, besok Pak ngopi. Atau saya pindah ke sini ya. Nah, itu maneh kan dia. AA dan Teteh, oh ini Masya Allah, kita ucapkan selamat menempuh hidup baru, selamat memiliki barang baru ya, selamat mempunyai cocokan baru, semuanya serba baru.
Bersyukur kepada Allah malam ini bisa bersilaturahim di kampung Babakan situ. Kalau nggak salah kita pernah ketemu 2017 ya Kang Ustad. 2017 sangat lama sekali, waktu saya masih murah itu. Sekarang 2026, 10 tahun yang lalu, panjang umur, sehat, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan nanti kita kumpul lagi di surga bersama kekasih kita yang selalu kita sebut namanya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Karena pernikahan ini adalah syariat beliau. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat nikah itu bukan di dunia. Syariat nikah pertama kali diturunkan di alam syurga. Nabi Adam alaihissalam dengan emak kita yaitu Siti Hawa atau yang biasa dipanggil Babu Hawa, mereka melaksanakan pernikahannya di surga. Makanya kalau ada orang nikah di dunia suka dihias, ada lampu kan, ada bunga, ada apa, ada kain putih. Ini teh gambaran keindahan di dalam surga. Tapi surga itu nggak bisa dibayangkan dengan pandangan mata kita. La maqtu'ati wala mamnu' ngomong makanya ngomong la maqtu'ati wala dina surah naon ibu eta nu tareh beungharah baca eta dina surah Al-Waqiah bahwa gambaran surga itu kenikmatan yang tiada terputuskan. Perumpamaan di surga ada buah anggur, saat itu dipetik maka saat itu buahnya tumbuh kembali. La maqtu'ati wala mamnu'ah, nikmat yang tiada terputuskan. Beda dengan nikmat di dunia, ini sifatnya betul enggak? Ada siang, ada malam, ada halodo, ada hujan, ada lelaki, ada awewe, aya nu jangkung, aya nu bodas, aya nu geuneuk, malekbek. Ibu pilih, mending punya suami ganteng, gak mau sholat, gak punya duit, mending punya suami geuneuk, banyak duit, ahli ibadah. Ya. Ibu-ibu cerdas, nggak apa-apa geuneuk, yang penting banyak duit, dia mau ibadah. Karena kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran, hanya takwa dan keimanan nilai manusia di depan Tuhan. Semua bah Allah gak melihat potongan kita, Allah gak lihat wajah kita, Allah tidak menilai pangkat dan jabatan kita. Yang Allah nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap pernikahan malamnya ada nasihat pernikahan? Mas, mana pengantin? Asup lagi. Oh itu. Mas, akadnya kapan? Kamis? Udah lama? Oh, seminggu. Oh, berarti sudah bebenangan ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah dia sudah bebenangan? Hanya Allah yang tahu. Ya tentu kita sebagai orang tua yang pernah merasa muda, maka kita punya pengalaman masing-masing. Ada yang 1 hari gas, ada yang 1 minggu baru rarampak, ada yang 1 bulan itu benang-benang. Ya itu tergantung ya perjuangannya. Karena begini loh, sesuatu yang luar biasa menyatukan 2 hamba yang berbeda. Benar gak? Jiwanya beda, namanya beda, kulitnya
keluarganya, apalagi ini sukunya beda ini, bukan suku Cokor. Yang laki-laki keluarga besar dari Purbalingga, Jawa. Yang perempuan Purwakarta, Sunda. Nggih? Nggih? Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Masya Allah, memperbaiki keturunan. Jadi nanti anaknya Jasun. Darahnya itu perpaduan Jawa dan Sunda, bagus. Jawa, Sunda, Jasun. Kalau Jawa, Jakarta, jadi Zakar. Tahu Zakar? Laki-laki semua punya Zakar. Yang ada kalecinya 2 itu. Tanpa itu wanita manapun tidak akan mau. Oke Bu Haji, saya tanya sama ibu nih, ibu mau nggak punya laki ganteng, soleh, duitnya miliaran, mau nggak? Tapi barang apa ya? Ya itu. Ya jadi ada nilai yang luar biasa. Karena tujuan dari para pernikahan, di samping untuk menyalurkan nafsu biologis kita sebagai manusia, juga ada tujuan akhir, yaitu untuk memperbaiki keturunan. Hibdun nasbi, Pak Haji, untuk menjaga keturunan. Sabab orang lain ucing, kita ini bukan kucing. Kalau kucing bebas di kebun awi, di kebun cau, ngomong di sawah, harapan kiai, itulah kucing. Harapan aing eta teu nawaran. Kita sebagai manusia punya akal dan pikiran, maka dibentuklah pernikahan syariat yang Allah tetapkan kepada Nabi Adam alaihi, dihiasi. Abah bagian ngomong jeng-jreng. Cek 1, Mas, ehonya minta diturunin biar gak ngembang. Cek, coba ehonya, cek, terus cek, 1, 2, 3, Rika. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan teknisinya masuk surga. Bawa jeng salon-salon aku. Bapak ibu ngomong jeng-jreng, oke? Dihiasi. Curang le, biarin dulu jamaah. Dihiasi. Tekenahan pakai tawa. Tekenahan. Dihiasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya, agar dapat hidup berkasih dan sayang, laki-laki dan perempuan, agar dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan. Begitulah. Gitu, jadi tujuan pernikahan itu untuk mengembangkan Maka nanti saya kasih nasihat buat Mas, manggilnya Mas apa A? Mas Riko dan Niken. Ngarananya Riko, Niken, Riko, Niken. Insya Allah jodoh. Kenapa? Jadi maksud saya begini loh, jodoh itu ada jodoh dunia, ada jodoh dunia. Paham? Yang saya maksud Riko dan Niken ini insya Allah jodohnya dunia akhirat. Kalau jodoh dunia itu Pak Haji, satu saat akan cerai. Itu jodoh dunia. Ada yang duda di sini? Yang duda cerai ada? Janda cerai ada? Janda mana? Coba lihat.
Jangan terlalu tua. Ada janda cerai, keluarga yang bercerai ada. Itu jodohnya di dunia. Beda dengan jodoh dunia akhirat. Mereka tidak akan bercerai, berpisahnya dengan kematian. Faham? Ada yang ditinggal mati suami? Nah itu dunia akhirat jodohnya. Nanti ketemu lagi. Kalau kawin lagi, aku rasa begini, walaupun kamu menikah lagi, tapi yang nanti akan kamu temukan di surga suami yang pertama. Percaya atau tidak, mati aja dulu. Tapi jarang perempuan yang ditinggal mati suami nikah lagi. Jarang. Walaupun ada, kebanyakannya karena perempuan itu kalau mau nikah lagi pikirannya panjang sekali. Takut gak sayang sama anak, betul? Takut. Yang kedua, kurang gede duitnya. Takut. Yang kedua, kasar, main tangan, betul? Maka banyak perempuan yang membesarkan anak-anaknya tanpa hadirnya seorang suami. Betul begitu? Tapi kita sebagai suami nggak bisa hidup tanpa awewe. Coba saya tanya, mama ngomong, mama kalau nggak nemu begitu 1 minggu kuat? Masya Allah. 1 bulan? Allahu Akbar. 1 tahun? Wow. 5 tahun? Masih kuat? Masya Allah. Coba bapak-bapak ngomong, hei bapak-bapak, Pak, kalau nggak nemu begitu Pak, 1 bulan kuat Pak. Mereka jawab jangar. Karena libido laki-laki beda dengan kekuatan lebih hebat perempuan ketimbang laki-laki. Jujur Pak, perempuan itu makhluk halus. Mereka bisa melakukan segalanya. Naon cenah? Coba saya tanya, ibu kalau lagi nyuci bisa sambil gendong anak? Masya Allah. Kadangnya Pak? Oke, bagus. Ibu kalau lagi masak nasi bisa sambil nyusuin anak? Bisa? Sambil nyusuin bapak anak bisa? Bisa ibu? Bisa. Saya pernah kok. Apa sih yang nggak bisa dilakukan mereka? Ayo, bapak-bapak ngomong. Bapak kalau lagi macul bisa sambil gendong anak? Nggak bisa. Maka untuk para suami, mobil khusus untuk Riko, adikku sayangku, cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik tangisnya perempuan ada skincare yang harus kita bayar. Betul begitu? Hati-hati dengan makhluk yang namanya Kalau mereka sudah pakai motor Vario, sen ke kiri belok, kita sedang dalam masalah besar saudara-saudara. Mudah-mudahan ibu sehat selalu ya. Saya kasih nasihat dulu untuk adik saya Riko. Mana Riko? Riko usianya berapa tahun mas? 25? Kurang lebih lah. Kalau di bibit ini sudah matang 25. Kalau abah berapa bah? Hah? 70. Itu kalau di bibit udah busuk. Riko ganteng ya, Masya Allah, Masya Allah. Kamu tahu nggak mana istri kamu? Lagi HS. Hah? Udah istirahat? Oh gitu. Terus kamu nggak nyusul? Ya saya kan jauh-jauh dari Parung Kuda Sukabumi mau nasehatin kalian biar rumah tangganya adem, tentrem, kalaupun ada masalah ada solusi. Dari nukieu mah ini udah kelas berat Pak. Mereka itu sudah pengalaman. Tapi walaupun sudah pengalaman, maaf, tidak ada satu laki-laki pun yang mampu menjinakkan macan yang ada di rumah. Betul begitu? Korban. Jangankan kelas kita orang biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau punya sahabat
Khulafaur Rasyidin ada 4. 1 Abu Bakar, 2 Umar bin, 3 Utsman bin, 4 Ali bin Abi. 4 sahabat ini Kang Usadiwan. Yang 3 masuk Islamnya itu dari awal, kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Dia ini seorang preman, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngawut tali, tukang nyolokan liang. Hei, lah pulgar teuing hei. Liang orok. Ini Umar bin, Bapak buka sejarah Sayyidina Umar. Dia ini preman. Dia ini persis lurah kita hari ini. Pak Kadus tadi bilang katanya Pak Lurah mantan preman, tapi jiwa sosialnya luar biasa. Jumat keliling jalan terus, nggih, berjamaah Jumat terus, umroh gratis, masya Allah. Sayang, 1000 sayang beliau tidak hadir malam ini. Mungkin lagi sakit Pak, atau lagi ada halangan. Ya berarti Bapak Kadus bertanggung jawab untuk nyawer saya malam ini Pak. Sampaikan salam saya kepada beliau. Jangan lupa nanti Agustus undang saya. Bilang begitu. Saya mau ketemu sama beliau. Mantan preman. Berarti preman pen Sayyidina Umar ini Pak, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Sebelum dia masuk Islam, naon cenah? Sebelum dia masuk Islam, dia benci, sangat benci kepada yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia dengar nama Nabi Muhammad, merah wajahnya, dihunusnya pedang. Saya akan bunuh orang yang namanya Muhammad dengan tangan saya. Kata siapa? Umar bin. Satu malam dia pulang ke rumah. Di rumah adiknya Fatimah sedang membaca ayat suci, karena adiknya sudah duluan masuk Islam. Begitu dengar bacaannya ini Umar dipipir. Naon pipir? Bahasa Indonesia na pipir. Di samping. Tadi solempak. Nggak gayot. Maaf, saya campur pakai bahasa Indonesia karena banyak saudara kita yang dari Jawa Timur. Pokoknya ngerti dengekeun lah. Nggih? Da milu mayar henteu lah pokoknya ibu mah tugasna ge seuri. Oke? Dia denger ini yang dibaca adik saya syair apa? Belum pernah saya menemukan syair seindah ini, kata Umar bin Khattab. Syairnya begitu menyayat, menyayat hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sadaqallahul-adzim. Umar penasaran, ibu masuk dia ke rumah, disamperin adeknya, coba lihat itu yang kamu baca apa. Adeknya takut disobek, takut kenapa-napa, disemputkan, disembunyiin, dikutang. Itu tempat andalan ibu-ibu. Pokoknya kalau uang sudah masuk ke dalam kutang, itu sudah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa diganggu gugat. Oke? Disembunyiin di belakang. Kata Umar, lihat, la, kata istrinya, lihat, la, tidak. Karena marah gak dilihatin, ditabok, menangis. Ini adanya Umar bin Khattab. Apakah adanya? Wahai kakakku tercinta, belum pernah kau memukul wajahku. Dari kecil kau selalu mencintaiku, menyayangiku, menggendongku, memanjakan aku sebagai adikmu. Tapi hari ini kau berani menampar wajahku. Tanggung wahai saudaraku, kau bunuh saja aku malam ini. Kata Umar,
Saya tidak bermaksud begitu, saya cuma mau lihat yang kamu baca apa. Kenapa disumputkan? Disembunyiin. Kata adiknya ini namanya kan Fatimah sama. Kata Fatimah, ya udah, monggo. Kalau sampean mau lihat, monggo silakan. Begitu lihat, ini apa? Ini namanya mushaf Al-Quran. Dari siapa? Dari baginda Nabi besar Muhammad. Oh, malam itu juga Pak, dibawa itu mushaf. Umar bin Khattab datang ke rumahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil bawa pedang. Di luar rumah ada Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, op. Pada kemana Mang? Kalau kata bahasa Purwakarta, kata bahasa Subang, pada kemana Mang Haji? Mau kemana Mas? Saya mau ketemu yang namanya Muhammad. Kata Abu Bakar, beliau sedang istirahat. Gak peduli, saya mau ketemu malam ini. Abu Bakar udah rewas. Apa itu rewas? Udah kaget. Takut Nabi kenapa? Kata Abu Bakar, sebentar saya ngomong dulu. Masuk Abu Bakar bilang ke Rasul, ya Rasul, di luar ada Umar bin Khattab. Umar, Nabi biasa aja, nggak kaget. B aja. Umar, ya udah suruh masuk. Nggak apa-apa, suruh masuk kata Nabi. Begitu Umar bin Khattab masuk, kemudian Umar bilang, ya Muhammad, adik saya baca syair ini. Ini apa? Maka Nabi Muhammad menjawab, itu Al-Quran, itu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah disebut oleh orang yang mulia, yang hatinya bersih, maka akibatnya luar biasa. Umar bin Khattab yang asalnya marah berubah menjadi leles. Allah, siapa Allah? Ahad, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua. Pedang jatuh, Umar pun menangis. Kemudian di depan Rasulullah, Umar bin Khattab mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam. Nah, yang mau saya cerita bukan itunya. Sosok yang garang luar biasa, kasar, galak, bedeg. Nantinya barangas. Ternyata Umar ini, dia ini punya pangkat waliyun min awliya Allah, bukan karena ibadahnya yang hebat. Umar bin Khattab punya pangkat kewalian karena dia ini paling takut dengan yang namanya istri. Ceritanya ada sahabat Nabi datang ke rumah Sayyidina Umar, tujuannya mau minta solusi. Ini sahabat punya istri, bibirnya bukan ableh, bukan ngomong tenon, cerewet. Sahabat ini mau minta solusi pendapat ke Umar, kumaha carana ngajinakeun macan. Begitu sampai ke rumah Umar, ternyata Sayyidina Umar sedang habis dimarahin oleh istrinya. Ini sahabat pulang lagi ke rumah. Besok ketemu sama Umar, kata Umar, ente kemarin ke rumah? Naam ya Umar, kemarin saya ke rumah sampean. Kenapa nggak masuk? Saya balik lagi. Ya kenapa? Ya tujuan saya kan mau curhat, minta solusi bagaimana caranya istri saya biar jadi lembut, baik. Ternyata sampean lagi dimarahin sama istri. Apa kata Umar? Saya dimarahin bukan karena saya takut. Kalau saya niat itu istri saya tempeleng, modar, kata Umar. Jangankan istri, harimau gunung saja pernah saya matikan. Ribuan orang pernah saya bunuh, kata Umar. Tapi kenapa saya tidak melawan ketika istri saya marah-marah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa kata Rasul? Hai Umar, kalau kamu pingin punya gelar waliyun min auliya Allah, kalau kamu pingin punya gelar kekasih Allah, kalau dengan sholat kamu nggak bisa, dengan puasa kamu nggak bisa, dengan haji kamu nggak bisa, dengan wirid kamu nggak bisa, cukup kamu sabar ketika dicarekan ku pamaji. Siapa di sini yang suka dicarekan ke pemajikan? Katakanlah, siapa namanya? Di antara yang kumpul di sini, siapa yang disuka dicarekan pemajikan? Eta si Abah, sangaran eta. Hah? Bah Dewen.
Oke, Mbah Dewen. Tapi kalau dicarekan Abah suka ngelawan. Tara. Oh, nanti kalau Abah Dewen meninggal, bikin kuburannya dibikin gapura. Kasih nama di depan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Ini hadis Nabi yang ngomong. Suami yang sabar dicarekan ku pemajikan, gak mau ngelawan, walaupun dia gak salah, maka derajatnya waliyun min awliya Allah. Wow, Masya, hidup Mbah Dewen. Tenang. Jadi ini ceritanya acaranya ngunduh mantu, nggih. Jadi acara di tempat laki-laki, memang kalau adat di Jawa itu begitu, menguntungkan penceramah. Jadi di tempat perempuannya bikin acara juga, di tempat laki-laki juga bikin. Jadi ya luar biasa. Mudah-mudahan segala pengorbanan, makanan, minuman, uang yang Mas Haji keluarkan, Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Dan untuk Mas Karyo, Riko, maaf, kehalangan Tihang, selamat, kamu sudah memetik bunga desa dari Purwakarta, ya. Ada nggak perempuannya? Oh itu, wanyir, bebenangannya. Ya, selamat mukbang. Apakah Mbah Dewen mengerti? Kenapa kamu seri? Baik, untuk Mas Riko dan Teh Niken, saya punya hadiah khusus untuk kamu, adikku, karena kamu sudah sukses. Ya terserah aing. Pokoknya tugas kamu dengin. Kamu sudah sukses memetik prima dona desa dari Purwakarta. Naon Mbah Dewen naon? Oh saya sih nggak takut, cuman karareeng. Tahu keeng nggak? Keeng itu di atas sieun. Oke baik Bapak Ibu hadirin, Mas Riko, pertama, perempuan itu makhluk yang tidak pernah salah. Kalau salah baik lagi ke Polin, tidak salah. Yang kedua, mereka itu makhluk yang paling tidak suka dibanding-bandingkan. Tenang. Ini korban apa ya? Yang di sana betul merasa nggak? Jadi contoh begini, contoh nanti hari Jumat Riko ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, istri di rumah bikin sayur asem. Tujuannya baik untuk menyenangkan hati, intinya kan pengen dipuji. Ibu kalau bikin masak atau mengerjakan rumah, kalau dipuji suami seneng nggak? Betul? Nah begitu pulang Jumatan sama Riko diasaan, dicicipin, dicobain, ternyata pangset. Apa bahasa Jawanya pangset ya? Kecut. Nah kecut, tahu kecut? Oh kecut mah asem ya. Kalau pangset Mas ngelel, jadi di atas asin itu ngelel. Kalau kecut mah bukan, kecut itu kan celana dalam ya. Hah? Mbah Dewen tahu aja, kata Mbah Dewen cangcut. Oke, ya. Ternyata pas begitu dicicipin sama Riko, tapi karena Riko ini laki-laki yang bijak sana, dia nggak mau menyinggung perasaan istri. Ketika ditanya sama istrinya, Niken, ayang gimana enaknya? Enak? Ya udah, beakeun. Tapi suami yang apa adanya ini yang berbahaya. Ketika Mbah Dewen ngasaan sayur asem buatan istrina,
Ibu Onah, namanya Markona. Iya, Ibu Onah. Ternyata pangset. Kata Padawan, saya hari itu bisa nyian sayur. Dua diajar heula ka itu. Perempuan paling gak mau dibanding-bandingkan. Riko, ini belum seberapa loh, masih banyak. Maksud saya apa? Biar kamu siap mental. Karena masa pacaran beda dengan masa pernikahan. Lagi pacaran mah, indah, bener nggak? Cuma sayangku di dunia, cuma cintaku di dunia, tanpa ona sunyi ku rasa dunia. Itu dulu Breto. Dulu itu kan waktu pacaran zaman-zamannya pakai surat, Bu. Ngalamin nggak? Oh, berarti budak baheula. Ngalamin, Masya Allah. Teruntuk kekasih hati belahan jiwa di tempat penantian, pila penantian, Ona. Salam aku sampaikan untukmu, dinginnya angin malam yang membawakan perasaan dalam relung hati yang paling dalam, tertanda kekasihmu. Kuselipkan fotoku untukmu sebagai kenang-kenangan agar kau selalu mengingatku. Foto teh foto tina ijazah, ijazah SED nu belah dua teh geuningan itu Biona. Potret manehna nuka tanpa minggu kamari di figuran disimpen di hade angger ditutup jadi batur sare dewe. Aduh, aksara. Subhanallah, subhanallah. Oh indah, ketemu di galengan sawah. Niken Tisorodot. Riko tahu Tisorodot nggak? Tisorodot itu menggedebluk. Nah, Tisoledat ya. Kata Riko, ya Allah ayang, sini tangannya. Aku gak rela kau jatuh disusukan. Harusnya kau jatuh di hatiku. Masya Allah. Nah sekarang kamu tanya sama emak kamu nih, korban-korban rayuan, apakah hari ini masih begitu? Ngomong, saya ditanya teh. Tidak. Ketika mamah labuh di harapan salaki, ditulungan apa dicarekan? Bagaimana ngomongnya? Iya betul. Mang Dewen ngadat. Kata Bah Dewen, delu atuh leur. Nah ini yang sulit, mempertahankan keharmonisan. Ibu bapak pernah dengar Nabi berantem dengan istrinya? Tidak. Nah, Nabi itu gak pernah berantem dengan istrinya, dan istrinya pun tidak pernah berantem dengan Rasulullah. Tapi kalau urusan cemburu, nah beda cerita. Yang namanya cemburu itu gak tahu usia, gak ada faktor umur. Mau yang muda, mau yang tua, mau Bah Dewen, mau Mas Riko, cemburu mah sama. Betul?
Karena begini Riko, perempuan itu mampu menahan amarah 1000 tahun lamanya, tapi dia tidak mampu menahan cemburu walau sedetik lamanya. Betul begitu? Nah, jadi kamu ini sekarang sedang belajar tutorial untuk menjinakkan macan. Sekarang masih kucing, manis. Coba imut, kucing kan? Siapa sih yang gak suka kucing? Seneng kita, apalagi kucing Persia, kucing Anggora, lucu. Tapi kalau sudah ngising, ceri. Coba lihat anak harimau, coba lihat anak harimau, lagi bayinya lucu, ya kan? Ciluk, gemes kita, lagi bayinya umur sebulan, tunggu dia sudah umur 5 tahun. Semua akan dia kerekam. Itulah gambaran istri. Suami pergi pagi pulang malam ngebelaan liang, betul? Tukang sound system hujan-hujanan masang ke nukil ngebelaan liang. liang gaib. Karena kita semua bijil tina liang. Di dunia neangan duit poho karena waktu ngebelaan. Oke. Dan beak waktu hirup asup deui kana jero. Dari liang untuk menuju hidup. Hati-hati dengan liang. Riko, Masya Allah, Masya Allah. Rika. Dulu Niken nanya sama Riko, Ayang, aku mau nanya boleh nggak? Kata Riko, boleh Yang, mau nanya apa? Kan perempuan kalau mau ngomong begitu Ibu. Ayang teh serius nggak sih sama aku? Kata Riko, oh iya, akan kubuktikan cintamu dengan menikahimu. Maka Riko pun menggoak. Apa itu menggoak? Berteriak sambil nangkep tangkal kalapa. Kata Riko begini, berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta wanita cantik, cuma Niken ku cinta. Pandai Riko merayu, hatinya rasa malu, banyak bunga di taman, cuma satu. Ari eta abah nu tukang saha namina eta? Nu make batik? Hah? Bah dawan nu itu. Nu ieu anu kopehna Malang. Itu tuh nu tukang saya tuh. Hah? Kasim. Bah Kasim. Karsim. Isyarat dia nu pon lagi. Allahu Akbar. RT ya RT. Lu pakai kacamata? Anjay. Tragis. Di Indonesia itu pejabat yang paling tragis itu RT. Coba lihat menteri-menteri yang gajinya gede. Ketika mereka korupsi triliunan, penjaranya sebentar, fasilitas lengkap. Bagaimana dengan RT? Ya Allah, kuatkan Pak RT ya Allah.
Dia itu pejabat tingkat 7, ya Allah. Gawe capek gaji tepuk. Tapi kalau ada masalah dengan warga yang berurusan bukan bapak aing, yang pertama dikekeak adalah hayam leungit RT. Pemajikan kabur aya nureuneuh. Maka orang pertama yang masuk surga adalah goblok jeung saya. Orang yang beriman dan luar biasa Pak RT. Ajudannya keren-keren ya. Ada Abah Karsim, ada Abah Dewen. Ya. Ibu, malam ini saya nggak sendiri. Pertama ditemenin sama tuan murid Ustadz Armed tadi yang pertama ceramah. Yang kedua saya ditemanin oleh kakak saya. Kebetulan beliau kerjanya di JG Motor Purwakarta, kepala cabang. Jadi dia nggak pulang-pulang, pulangnya sebulan sekali. Bang Toyib tadi juga disamper lagi gogoleran, langsung ke sini. Alhamdulillah. Kalau ini masuknya Subang ya? Subang, daerah Ganas. Hah? Yang pokoknya. Nggak saya Subang pokoknya. Tapi yang jelas Subang ini sekarang mendunia dengan adanya Bapak Aing KDM, luar biasa. Jawa Barat saya 4 kali ketemu beliau, nemenin beliau ke Sukabumi sering dia, karena banyak kasus. Di Sukabumi paling banyak kasus. Satu, tanah di Sukabumi itu labil, sering longsor. Kalau di sini kan rata ya, tanahnya hamparannya kayak Karawang, Purwakarta, Subang rata. Kalau di Sukabumi berumpak ibu, begini. Jadi sering gempa. Nah, yang kedua banyak kasus, diantaranya gizi buruk. Yang kemarin terjadi tuh cacing yang di perutnya 10 kilo. Padahal setiap laki-laki pasti punya cacing yang ukurannya ya mejehna lah. Ya. Ya. Oh ya, kata Bah Karsim, cacing buntet. Kalau di Sukabumi namanya orai totog. Maaf Mas. Jadi yang dari Jawa Timur banyak gak? Berapa orang nih? Yang dari Jawa banyak? Oh keluarga, pokoknya keluarga besar. Oke? Saya sering Pak, nggak apa-apa nggak nanya juga. Saya sering ke Semarang, ke Pemalang, Tegal, ke Brekbek. Nah, Brebes ya. Kalau Brebes masih Sunda, terutama Banjarharjo masih Sunda. Tapi kalau sudah Pemalang, Semarang, di Comal, ke Moga, itu udah kental Jawanya. Badek kamana? Walaupun Sunda, tapi logatnya kelihatan. Medok. Ayah Abah Karsim. Nah, dialeknya kelihatan. Abah Karsim modal lencan. Inilah hebatnya Indo. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku. Itulah ada Sunda. Aing ge nyaho aya Jawa maksudna tuturkeun. Sunda Jawa gitu. Siap? Ada Sunda heula hei. Dan banyak lagi yang lainnya. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Teng tetet, teng tetet. Aduh, Masya Allah. Kita bangga jadi orang Jawa, kita juga bangga jadi orang. Jadi begini Ibu, kalau saya ceramah ke Jawa, itu orang Jawa ngomong ke sini juga Jawa, sama. Mas Kiai, jam berapa dari Jawa?
Kan orang mati Bogor di Sukabumi. Ya sama. Jadi yang disebut suku Jawa itu bukan yang ngomongnya di barat, bukan begitu. Pokoknya Nusantara yang jalurnya jalur Pantura itu Jawa itu. Gih, orangnya hanya gitu-gitu nah. Mas Kiai gih. Wis mangan ora udur nek. Wis dar Can. Beda, sebetulnya beda tipis. Kalau Sunda lebih banyak A, kalau Jawa lebih banyak O. Kalau di Sunda ibu mangga, ya kan? Mangga cali. Di Jawa lain gitu. Monggo colok. Oh meren gitu. Ya Allah, nggak apa-apa. Pokoknya kita satu bangsa Indonesia, betul? Satu hati, satu rasa, satu negeri Indonesia. Tak Bapak bagian jawab Indonesia. Siap? Satu hati, satu rasa, satu negeri Indonesia. Aku cinta, kamu cinta, kita cinta Indonesia. Deritamu, deritaku. Indonesia, oh benar. Pokoknya nama mereka. Yang selanjutnya Riko, perempuan itu butuh nafkah lahir dan juga nafkah batin. Makanya tugas kamu sebagai suami pertama, kalau kata orang Sunda, kamu harus ngimahan yang pageh, harus ngasih rumah untuk istri. Karena walaupun banyak aset, pabrik di mana-mana, sawah di mana-mana, kita nggak pulang ke sawah, tapi ke rumah, kasih rumah. Imah sing pageh, dahar sing nepi ka sebe atau sampai kenyang, kasih baju yang weteh bukan berarti mahal ya. Yang keempat, nah ini tugas kamu, harus nyarean senepi ka reuneuh. Nah tugas itu kamu bisa belajar ke Mbah Dewen. Mbah Dewen berapa anaknya? Banyakan Mbah Karsim, banyak Mbah Dewen. Dua-duanya nggak punya anak. Innalillahi wa inna. Istrinya meninggal. Terus apa nggak di anak itu anugerah dari Allah. Jadi begini Mbah Karsi, Mbah Dewen, maaf ya kalau bikin kamu sedih. Banyak orang tua atau suami istri yang nyari syariat ke sana ke sini, ke dokter, ikut promil, ke dukun, ke kiai dengan tujuan pengen punya. Tapi nggak sedikit orang tua yang menangis karena perbuatan anaknya. Betul? Jadi kalaupun nggak punya anak kandung, kan bisa ngadopsi anak saudara, anak tetangga, atau nyari anak janda. Nyari anak janda. Gimana sih cara nyari janda? Gampang. Lihatnya hari raya Idul Fitri. Kalau yang lain mohon maaf lahir batin, dia ngomongnya beda. Mohon nafkah lahir, berarti janda. Riko, jadi itu tugas kamu. Lalu bagaimana agar prosesnya nanti melahirkan keturunan yang baik, yang soleh, yang soleha, seperti harapan ibu bapak kalian, seperti harapan semua orang tua pasti menginginkan anak yang soleh. Pertama, menurut aturan Islam, ketika orang hayang boga budak soleh, caranya ulah asal entun.
Mohon dipahami bahasanya. Ulah asal entud. Ada aturan main yang harus ditempuh, ada tahapan yang harus pertama dalam kitab Qurratul Uyun dan kitab Fathul Ijar, apabila kamu ingin punya anak soleh, pertama biasakan orang tuanya mandi dulu, keduanya mandi. Biasakan mandi dulu ibu. Ibu balik di sawah. Sono ka pamajikan. Nyi nongeng. Gua jeleng ka kamar. Pacul teu dilesotkeun, bedong di dieu keneh. Gua bros gaus. Kita bukan kucing, kita ini manusia. Mandi dulu, Riko, mandi dulu. Kemudian sunnah mandi bareng. Pengantin itu sunnah mandi. Kata Riko, wow. Beda jeung Bahde Dewen. Ketika pemajikan dibuka teh. Karena masanya sudah beda. Masanya sudah. Ini ginilah, saya kasih contoh. Pengantin indah enggak? Indah. Kalau malam-malam Niken ngebangunin Riko pengen kiih. Pengen kencing, pengen digendong, diturutin enggak, Pak? Diturutin? Kata Niken, ayang banun. Ayang banun. Kata Riko, kenapa yang? Mau kiih. Tapi pengen digendong. Dilaksanakan mah? Pasti. Sok coba ece. Malam-malam ece ngudangkeun bakar sih. Coba tunduh geus begadang. Cek pemajikanna, iyo hei. Iyo hudang. Naon? Yang kiih. Sorangan. Sieun di luar na loba anjing. Ulah di luar kiina di dapur luhureun hau. Ada yang masih pakai itu? Kayu bakar? Bagus. Ngagiridik pamajikan ka dapur. Kayaan lepur para roek. Tarekel naik kana luhur hau. Porosot calana dibuka. Bade kiih, bade. Wer kiih disangka kloset duduk. Beres kiih meureun kudu ngisangan poho cai teu ka bawah. Uyup aya pleungeun neangan sugan aya kompan. Ari gep dikoncelang-koncelang aya mahi jang ngisang lain cai padahal wadah bensin. Beres kiih lain genah karah panas bari ateu. Bebeja kanu jadi salaki tulungan Abah Cobicing pangadamarankeun pangadamaran. Hede center lain ku baterai malah ku korek gas. Da keur udud. Cetrek. Beak karera bulu sakitu-kitu nate. Ya beda antara pengantin baru dengan yang sudah lama. Kalau yang pengantin baru mah malam-malam digendong diturutin, kita mah dibebetkeun. Ya kan? Makanya bagaimana caranya agar rumah tangga ini minimal tidak ada kekerasan yang disebut dengan KDRT. Apabila suami melakukan KDRT maka urusannya berat. Undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74, undang-undang pernikahan itu denda 50 juta maksimal 7 tahun penjara apabila KD jeung nu ngabelana loba awe mah. Saya kasih contoh, ibu misal dicabok ku salakinya, dicabak pipi nikah baru udah tarik teuing nyabakna. Ibu bikin video, hai guys,
Aku korban KDRT, harus gimana ya, mohon bantuannya. Banyak yang ngebantu nggak? Awewe salam dunia komentar. Bagaimana dengan kita apa laki-laki? Kita ditabok sama istri, mereka benyut, bikin video Pak dengan tujuan minta pembelaan. Hai guys, banget aing ruksak, pemajikan didagor, kudu kumaha pemajikan gitu, Dibela apa dibully? lalaki tolol dasar, moal menang bakar si moal. Tetap wanita itu makhluk terkuat di muka. Masya Allah. Riko, istri itu jiwanya lembut, tapi kalau sudah disakiti dia lebih jahat daripada iblis, laknatullah. Bisa itu percaya, tanya. Wanita itu hakikatnya lembut, tapi kalau sudah disakiti dia akan lebih jahat dari siapapun. Itulah matak memeh sare teh mun pamajikan keur sare biwirna bacakeun. Biwirna jampe. Pak, kalau ini lagi tidur ya, bibirnya di lain di jampe. Ah mingkem. Ya bewir, ya jebleh. Kalau urusan cemburu, jangankan istri kita Pak, Mas, istri Nabi kita Muhammad, Siti Aisyah pernah cemburu kepada Siti Khadijah. Siti Hawa cemburu kepada Adam, padahal tidak ada perempuan lain hari itu. Siti Aisyah pernah cemburu kepada Siti Khadijah, padahal Siti Khadijah sudah meninggal dunia. Malam-malam Rasul tidur dengan Siti Aisyah, mimpi ketemu dengan Khadijah, dipanggil namanya, Khadijah, aku rindu berjumpa. Siti Aisyah dengar merah wajahnya. Kalau kata orang Jawa, rep genek rai pias, saking marah, saking cemburu. Tapi nggak langsung nyekek. Istri Nabi, bukan istri Bahdewen. Pagi-pagi baru ngomong, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daraji, atfatayya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, malam tadi kau tidur denganku, kau memanggil-manggil Siti Khadijah, aku cemburu ya Rasulullah. Nabi pun tersenyum memeluk Siti Aisyah, ya Khumairah, maafkan aku karena aku tidak bisa melupakan Siti Khadijah, dialah wanita penghuni surga, maafkan aku sayangku. Kata Siti Aisyah, aku yang salah ya Rasulullah, izinkan aku menemani Khadijah di surga nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Da eta mah istri Nabi. Oh, pemajikan orang. Beting-beting Bah Karsim ngimpi. Ingat ka mantan? Oh, atau Maotin. Sa? Maoti ngoreja. Nyium apa nyekek? Hati-hati, jangan bikin cemburu karena perempuan itu masya, mereka itu yang ingatannya kuat. Kalau berantem dengan mereka, yang dibahas bukan masalah hari ini, 10 tahun yang lalu yang kanyahuan Musyab jeung Rana, itu yang dibahas. Nah, sekarang Riko sudah bebas. Riko mana, dan Riko? Oh, melo asyuk. Kok? Oh, makan naik. Kayak bareng atuh.
Orang di dia mana ayo kan. Kok sekarang Riko sudah bebas. Ini ayatnya kok. Nisaukum harsul lakum. Istrimu adalah sawah ladangmu. Bahasa Quran. Istrimu adalah sawah ladangmu. Cangkullah sawah ladangmu dengan cara yang kamu suka. Mau nyangkul dari depan boleh, dari gigir juga. Mau nangkarak, mau nangkuban juga boleh, nangkuban juga. Nanti Riko belajar sama Pak RT tentang jurus Gunung Rugrug. Itu harus dikuasai kok. Ada Gunung Rugrug, ada Golodogreyon, ada Entep Senok, Kerecek Marmot, Gerayam Nilam, Sorolok Asbes, Bedil Soren. Itu harus dikuasai kok. Itu jurus-jurus yang luar biasa. Tukang teknisi sampai seri. Dia punya jurus Golodogreyon. Tahu Golodogreyon? Jadi ngagicel tapi nggak lesot. Ini luar biasa saudara. Riko senyum. Kalau nggak paham nanti kok tanyain sama Ustadz Iwan, sama Pak RT. Pak RT, saya mau belajar itu jurus Golodogreyon. Dan untuk perempuan, nikahnya udah tidur belum ya? Udah tidur dia? Ya nanti ibu aja nanti yang ngomong ya. Jangan Riko. Ibu mertua nanti yang ngomong. Istri itu kalau suami sedang gawe upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada malam Jumat, ibu jangan cicing, jangan kayak gebok. Mun salaki keur gawe teh, ibu gerak, set, kumaha we sok, salaki keur, salaki geus babak belur, kasang badag, kasang leutik, geus hut het kaditu ka dieu. Pamajikan mah nyal se, bari nyalik sikit teh, geus cantonuh cenah, itu. Jangan begitu, lawan. Naon cenah? Bebas. Untuk Riko sekarang sudah bebas, tetapi kok warningnya satu kok. Jangan kepada yang satu. Asyaddu haraman. Islam mengajarkan, para ulama melarang, Nabi pun mengutuk laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya tapi bukan dari tempat yang biasa. Paham? Gak boleh, kita bukan binatang. Dan geus aya eta paragi na ulah anu bisa dipahami? Bahdawen kadenya. Bah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sampai di mana tadi? Ya. Kita masih bercerita tentang seorang perempuan yang mana dia adalah makhluk yang istimewa, Masya Allah. Tapi ibu juga harus mengerti dengan kondisi suami. Bu, suami ibu bukan Raffi Ahmad. Suami ibu bukan Abu Rizal Bakri yang punya banyak uang tak berseri. Suamimu hanyalah seorang suami yang berusaha membahagiakan keluarganya. Ada gak suamimu yang petani? Ada yang seorang petani? Ada? Pedagang? Pemulung? Atau pengkuli, tukang kuli manggul? Ada? Sesungguhnya suami ibu yang petani, yang pedagang, mereka yang mencari rezeki dengan cara yang halal, mereka lebih mulia di hadapan Allah ketimbang para pejabat tinggi negara yang korupsi uang rakyat. Betul begitu? Maka berterima kasihlah kepada suami, walaupun dia genek, walaupun dia penyon, tapi dia adalah pintu surga untuk seorang istri. Maaf, sehebat apapun ibadah istri, tanpa ridho seorang suami, ibadahnya tidak akan menjadikan dia masuk surga. Mah, jawab, sepanjang rumah tangga dengan salaki nu ayeuna, pernah teu ngalawan ka salaki? Pernah teu molotot ka salaki? Syukur. Pernah teu tutuh titah? Allahu Akbar. Pernah teu nyokot duit teu bebeja?
onte moal daeueuh. Artinya begini, memang aturannya undang-undangnya begitu Pak. Uang istri, uang suami itu uang, betul begitu? Tapi uang istri uang, loh, ini bagaimana tuh? Piye tuh? Ya memang uang suami uang dan uang istri uang. Ya masya Allah teman bebas. Yang penting kamu bahagia. Oh Pak, begitulah mereka Pak. Jadi kita ini di mata mereka ini Mas, laki-laki ini kita nih, Bah Karsim, Pak RT, Bah Dewen, Bah Iwan, Bah Yuta, Bah Wahyu, Bah kita ini di mata perempuan gak dewasa. Laki-laki itu di mata perempuan gak bisa dewasa. Waktu kecil dimarahin emak, asup sekolah dimarahin guru, punya istri masih dicarekan ke pemajikan. Dan laki-laki itu nggak bisa dewasa. Kenapa? Sampai usia 70 tahun kami masih menyusu. Betul begitu? Coba tanya guru kita nih yang di depan, Kang Mas, Pak Haji, maaf masih menyusui. Jadi beda. Ibu kalau nyusuin anak berapa tahun? 2 tahun itu kalau anak anak laki-laki seumur-umur. Tanya Pak RT, teh ngomong teh, nyusu kan teh? Masih katanya. Jadi butuh saling walaupun susah. Suami romantis, istri lagi banyak masalah. Istri pengen romantis, suami lagi banyak masalah. Makanya kalau suami lagi diem, ibu lagi megang HP, itu bukan lagi selingkuh, bukan. Ya Pak ya? Bukan ya? Bukan. Bukan. Ya Pak ya? Ya kalau bapak lagi menyendiri, buka-buka HP, lagi selingkuh, bukan? Bukan. Itu tuh lagi tarik pikiran. Gimana caranya anak istri bisa makan. Makanya laki-laki kalau ke kamar mandi mau nyaduk, tahu nyaduk Ibu? Dia pasti bawa udun. Itu untuk mencari inspirasi. Jangan diganggu, apalagi digedor-gedor, biarin aja. Mejar menang-menang Gusti Petengah Tenera. Mejar menang Gusti Petengah Tenera. Mereka lagi nyari insting. Kumaha carana hutang kabayar, kumaha carana bisa nambah. Tuh kan pikirana kan nya kadenge nya gitu pikirana. Suudon. Bukan itu, kumaha carana bisa nambahan lapak buat dagang, nambah penghasilan, kan begitu. Banyak suami ganteng jadi genek demi istri, banyak suami gagah jadi reyot demi istri. Makanya tugas suami itu sangat berat, Riko. Di samping memberi nafkah lahir, nafkah batin, juga kamu harus mendidik istrimu agar dia menjadi istri solehah. Ini yang berat. Setiap saya minta semuanya nyanyi, oke? Yang tidak nyanyi saya doakan gak bisa kentut. Nadanya di F. Setiap perhiasan dunia hanya istri perhiasan terindah. Ada 5 ciri istri soleha. Bu Fitri, non Kang Iwan keur ngamankeun dus. Alhamdulillah, nuhun. Bawa cau beas.
Kalau di Jawa itu bukan cau, gedang. Mas, kalau ada gedang, beras, budaya di Sunda itu suka dibahanin. Nggak tahu kalau budaya di Jawa, kalau asupkan. Iya, kalau hatur nuhun. Oh, aduh, yang naon dari itu. Ya, istri sholat itu ada 5. Cirinya ada? Oke. Yang pertama, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu pada 5 waktu. Ibu, sehari semalam kan 5 waktu. Dari 5 waktu ini yang paling malas sholat apa? Ya, setuju. Subuh, jeung duhur, jeung asar, jeung maghrib, jeung G. Makanya dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, ada 4 golongan manusia ini nggak akan bahagia nih. Pertama, ahaduhumul ladzi yabkhulu bis salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan pertama yang mereka itu nggak akan bahagia hidupnya, orang yang tidak mau membaca sholawat atas Nabi kita Muhammad SAW. Kan saya suaranya jelek, Nabi nggak nerima suaranya bagus. Yang Nabi terima ucapan sholawat kita, ucapan salam kita. Makanya tadi kan mak tadi berapa orang tadi yang baca sholawat? Salatullah, bebas. Mau sholawat Badar, mau sholawat Nariyah, mau sholawat Umi, mau pakai nada India, Jepang, Cina, Sunda, Jawa, monggo. Yang penting isinya. Kalau sholawat itu lagamnya bebas, diapain juga silakan. Beda dengan Quran. Quran nggak boleh pakai lagam Sunda, lagam Jawa nggak boleh, karena sudah ada aturannya, harus pakai lagu Arabi. Bayatin hawan syikah rosijaj. Contoh, idza low idza cek ya. Begitu. Kalau sholawat bebas. Aku mah sukanya lagam Sunda, bisa. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wad go'od WL. Pengen gaya India, monggo. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wad daraji, atfataya jiratal, ya wailal judi wal karami. Pengen gaya Mbah Gus Dur, monggo. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wad atfataya jiratal alami, ya uhailal jud diwal karami, ya uhailal jud diwal karami. Ngawiti ingsun ngarang syiran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenik rina wengine tanpa pitu
dina wengine tanpa pitungan. Allahumma gfir lahu warham wa'afi wa'fan khususan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kata Gus Dur, pengen gaya Bang Haji Roma Irama, monggo. Kumaha gayana? Wa ila ruhi wa jasadi. Haji Roma Irama hadir. Oke. Ini gaya beliau nih kalau salawat. Ya lili ya li ya li ya li ya lili ya li ya li ya li. Oke, 1, 2, 3. Ya lili ya li ya li ya li. Ha cocok. Mending kena gaya orang Subang. Ling eling umat eling. Bebas, monggo, yang penting isinya. Yang kedua nih yang gak akan bahagia itu wasaniyal ladzi la yujibul muadzin, orang yang tidak pernah mau menjawab panggilan suara azan. Siapa yang suka azan di sini? Muazin. Bah Dewen sama siapa lagi? Pak Nanjar. Ya, untuk Bah Dewen dan Pak Nanjar, mudah-mudahan kalian berdua min ahlil jannah. Karena di dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan yang dikarang oleh Syekh Ismail bin Mustafa Al-Hanafi, Tafsir Ruhul Bayan, orang yang suka mengumandangkan azan nih, Bah Nanjar, Bah Dewen, nanti di akhirat, di kiamat, hari kiamat, tangannya akan langsung dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow. Tapi ulah adan wungkul. Beres adan leos mantap. Oh, yeah. Kalau Bah Dewen ini cocoknya adzan maghrib. Tuh cocok subuh mah. Musim hujan. Kadang-kadang ada aki-aki keeng. Anak muda dong. Spesialis subuh Riko yang adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijamin penuh nonton. Panasaran jelema. Isah anu adan. Goblok salat manteu. Mun Bah Dewen adan subuh. Kabayang. Hampura Bahnya lain abdi ngahina. Dan memang ari aki-aki mah da nu lagamna nu tinggi aki-aki mah. Ayalah sholat. Aya ngidung. Lagamna ngidung ya. Tapi Bah Dewen mah geus pasti tangannya nanti dipegang sama Nabi Muhammad. Urang mah can pugu. Makana sing daek pokoknya mun Bah Dewen daek adan pegat. Stop. Mau kemana? Adan. Mending balik deui. Yos kok. Coba jadi muadzin itu luar biasa, Pak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ngajak orang sholat itu luar biasa. Imam, sah imam. Pak Iwan.
Dia ini orang Porsa, teman saya, sahabat saya. Porsa itu fans of Roma Irama and Soneta. Jadi lamun ngimaman pasti pakai gaya dangdut. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu gayana. Beda jeung gaya Mekah. Lain gitu Mekah mah Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Makmum ngadaguan lila. Makmum duh irah beresna. Tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Cek RT bubar. Bubar dak balik. Aduh. Kok mana deh kok? Udah paham ya sayang ya? Karena masih banyak, cuman kalau dikeluarin semua, disebutin semua, ini bisa nyampe subuh ini. Kalau yang di bawah sih mau nyampe subuh aman-aman saja, di bawah mah nggak capek. Yang capek itu yang di begitu. Kunaon kamu Sherry? Jam berapa ya? Takut kemalaman? Sudah jam 11.31 dan tadi saya naik jam 10, 1 jam setengah sudah kita bersama. Aku takut kamu lelah, aku khawatir kamu capek dan tunuh. Mungkin kalian sudah tunuh? Rika, mana Rika? Siapa yang barusan bilang Roma? Dia pasti Rika. Mana Rika? Ya Allah, Rika, kamu kenapa jadi bentelu Rika? Kamu kenapa jadi gendut Rika? Ya Allah, kuatkan hatiku ya Allah. Dulu Rika sangat cantik, sekarang dia buheke ya Allah. Oke. Jadi begini, setiap pertemuan pasti ada. Kamu harus mengerti, rindu itu berat. Tapi percayalah, aku pergi hanya untuk kembali. Memaneh weh kayak. Asal kamu bahagia. Apakah kau malam ini bahagia? Ya, terima kasih. Karena kamu tidak miluan bayaran, kamu bahagia. Maka ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajat, Ibu Haja Anika Rera, Retnowati. Oh iya. Kalau di Sunda Ratna, kalau di Jawa Retno, kalau di Betawi Retne. Bapana ngaranna Yanto, indungna ngaranna Lesti, anakna Toples. Aduh Allah. Saya punya lagu yang cukup indah dan tentu patut kita renungkan, bahwa kehidupan ini tidak ada yang abadi Kang Mas. Kita ini lagi nunggu ajal, lagi nunggu mati, nggih? Dan setiap hajat pasti akan ada pembubaran panitia hajat. Tentu besok lusa ini akan dicabutan, karena ini bukan punya kita, ini pasti sewa dengan lampu yang indah dan suara angin. Ini saya senang, ini hiasannya Masya Allah keren. Bapak coba nengak semuanya, itu ada ngagayot, mengingatkan kita kepada sesuatu yang tak asing lagi. Ya, ya. Ibu Retno ngerti ngagayot Bu? Ibu kalau nggak ngerti tanya Pak RT.
Pak RT, saya mau ngegayot gitu. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Qala ta'ala ad-dunya majra'atul akhirah, bahwasanya dunia hanya tempat bermain-main saja. Ya Allah yang maha melihat, ya Allah yang maha mendengar, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Rahman, kami hanya hamba yang hina, kami hanya hamba yang lemah tanpa pertolongan dan kekuatan darimu ya Allah. Berikan taufik dan hidayah kepada kami, kuatkan iman Islam kami, jangan biarkan kami wafat dalam keadaan jahiliyah ya Rabb. Wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Solehkan putra putri kami, jadikan mereka ahli salat ya Allah, jadikan mereka ahli taat ya Rabb, jadikan mereka ahli sujud ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami sadar besok lusa kami akan pulang menghadapmu. Kami sadar ya Allah bahwa hidup ini tidak akan lama. Wafatkan kami semua dalam keadaan baik ya Allah, kumpulkan kami kembali di surgamu ya Allah. Pertemukan kami dengan kekasih kami, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Rabb. Izinkan kami bisa memandang wajahnya. Di dunia kami belum pernah berjumpa dengannya, di dunia kami hanya menyebut namanya dan mendengar kisah-kisahnya. Izinkan kami mencium tangannya yang mulia, izinkan kami memandang wajahnya yang mulia, izinkan kami mendapatkan syafaat darinya pada hari akhirat nanti. Ya Allah, berkahkan Sahibul Bait yang punya hajat ya Rabb, berkahkan rumah tangganya, pengantin baru segera berikan keturunan yang soleh, murahkan rezekinya ya Allah, murahkan kehidupannya ya Rabb. Amin. Bapak Ibu hadirin, karena waktu sudah malam dan saya harus pulang, tentu saya sarankan jamaah tidak usah ikut, karena itu akan menyusahkan saya. Maka tolong dibukakan maaf apabila ada salah dan hilaf. Saya manusia biasa, saya tempat salah dan lupa. Jangan lupa nanti di rumah dibuka di YouTube Kang Im Swasti, silakan ditonton dan disubrek. Sampai jumpa di surganya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiro. Kami haturkan kepada Kiai Haji Hilman Mubarak atau AA Roma Muda yang telah mentransfer ilmu, menghibur dan mendoakan kita semua. Kita doakan semoga beliau senantiasa sehat walafiat dalam segala urusannya, terutama urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin.